Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Akibat kebocoran regulator LPG, warung makan terbakar. Tersangka penipuan berkedok arisan online ditangkap polisi. Perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel menimbulkan pro kontra. Kebakaran menggegerkan warga Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Senin siang sekitar pukul 13 WITA. Anggota pemadam kebakaran dan warga sekitar dengan sigap dapat menguasai si jago merah dalam kurun waktu 20 menit. Kebakaran menghanguskan bagian dapur rumah makan dan mengakibatkan seorang karyawan terluka bakar di tangan dan kaki. Ketua Regu Dinas Damkar Mulkan menjelaskan, kebakaran disebabkan kebocoran regulator gas LPG. Ini untuk prediksi karena dari keterangan pihak warung, kebocoran pada regulator tabung gas sehingga mengumpulkan gas yang mengakibatkan kebakaran. Yang terbakar apa? Untuk di bagian penggorengan. Warung makan Om ya? Iya, warung makan, rumah makan. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Karyawan yang mengalami luka bakar langsung diobati tim relawan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tersangka penipuan berkedok arisan online ditangkap kepolisian Banjarmasin. Tersangka berinisial RA, warga Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur. Wanita berusia 24 tahun tersebut ditangkap pada akhir pekan lalu. Tersangka menjalankan arisan online melalui media sosial sejak tahun 2017. Diduga banyak korban yang belum melapor dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kemarin ada orang melaporkan tentang kerugian yang dialami atas ikutan arisan online yang diadakan oleh EN dari Instagram, ya. Kemudian kami lakukan penyelidikan terhadap korban tersebut, ya, selama 2 hari 3 hari ini, dan didapatkan beberapa unsur-unsur pidananya, ya, sehingga tadi malam kami kerja lembur, kerja maraton, ya, memeriksa seluruh saksi, kemudian juga barang bukti yang ada, dan dilakukan gelar perkara malam, dan dinaikkan kasusnya menjadi penyidikan, ya, sudah penyidikan. Jadi unsur sudah terpenuhi, 2 unsur alat bukti sudah terpenuhi semua itu, ya. Kemudian tersangka juga sudah kami tahan hari ini, ya, per tadi malam. Tersangka IN kami tahan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Banjarmasin khususnya, jika masih ada yang merasa dirugikan, segera laporkan, karena banyak sekali catatan yang ditemukan, mungkin 100 orang lebih. Tersangka akan dikenai pasal penipuan dan Undang-Undang ITE tentang pencucian uang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Belasan korban penipuan arisan online dari tersangka RA mulai melapor ke Mapolresta Banjarmasin Senin siang.
Salah satunya Ririn, warga Menarap, Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Ririn mengaku mengikuti arisan sejak akhir tahun 2021 lalu. Awalnya ia hanya ikut senilai 8 juta rupiah dan memperoleh keuntungan 4 juta rupiah dalam kurun waktu 2 bulan. Merasa baik-baik saja, ia menambah nilai arisan menjadi 20 juta rupiah dan dijanjikan keuntungan 8 juta rupiah. Setelah ia menyerahkan uang, tersangka sulit dihubungi. Sebenarnya sih masih aktif di kayak kalau suaminya di WA, kalau istrinya di IG, cuman nggak ada respon. Oh, jadi kada ada merespon dihubungilah. Nggak ada merespon. Hari ini bang kan memasukkan laporan kan? Memasukkan laporan dia lah. Kayaknya sih ulun ikut ngedata aja data korban. Enggak. Kalau harapannya dikembalikan bang lah. Ya pastilah. Jarang lah biar dapat kena. Jarang banget. Jarang banget, alhamdulillah jarang lagi. Ya kalau bisa bahasanya nyicil juga kan apa-apa. Yang penting masih ada etikat baiknya lah. Iya, jadi kan kada menuntut keuntungan, cuma minta balikin modal. Modal aja. Data sementara sudah ada 13 korban yang melapor ke Mapolresta Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat kebocoran regulator LPG, warung makan terbakar. Tersangka penipuan berkedok arisan online ditangkap polisi. Perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel menimbulkan pro kontra. Pengesahan Undang-Undang Perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru menimbulkan pro dan kontra. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan, pengesahan tersebut terkesan mendadak, terlebih lagi tidak ada uji publik sebelumnya. Ibnu juga mempertanyakan pemindahan ibu kota usulan siapa dan kenapa pihaknya tidak dilibatkan dalam pembahasannya. Menurutnya di masa jabatan Gubernur Rudi Arifin dan wakilnya Rosehan NB, sempat disepakati perpindahan pusat perkantoran dan pemerintahan ke Banjarbaru, namun ibu kota tetap di Banjarmasin. Keputusannya ya, bukan prosesnya. Keputusannya tiba-tiba. Kita tidak merasa ditanya, tidak merasa Makanya saya bertanya itu aspirasi siapa? Yang kita sepakati, ya, di visi misi Pak Gubernur saat itu, yaitu Pak Rudi Arifin, Pak Rosehan, bahwa yang dipindah itulah pusat perkantoran. Kemudian di dokumen RPJM itu pusat pemerintahan, bukan ibu kota. Ibu kota tetap di Banjarmasin. Aspirasi masyarakat, khususnya warga Banjarmasin, sepertinya saya amati di beberapa hari ini ada keinginan kuat untuk melakukan upaya hukum, baik judicial review ataupun juga yang lainnya. Ibnu Sina menambahkan beberapa hari terakhir, masyarakat mendorong pihaknya untuk melakukan upaya hukum atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Razia protokol kesehatan prokes mulai digelar di Kota Banjarmasin. Razia digelar Senin malam menyasar sejumlah tempat usaha dan pusat keramaian. Pemerintah bersama instansi terkait melakukan apel persiapan di lapangan Kamboja Senin pagi. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan,
razia digelar untuk menekan lonjakan kasus COVID-19. Sebagai sebuah komitmen bersama bahwa vaksinasi memang sudah jalan, kemudian proses penegakan hukum ini yang perlu untuk disosialisasikan, termasuk juga dilaksanakan. Jadi mulai hari ini kita kembali akan merazia tempat-tempat, ya, pusat perbelanjaan, kemudian juga pembatasan untuk personal di malam hari, termasuk juga untuk protokol kesehatannya. Jadi kalau ada yang tidak pakai masker, ya, jangan marah nanti kalau ditegur ataupun juga mungkin dilakukan pembinaan oleh Satgas COVID-19 yang akan segera melaksanakan tugas di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan. Saat razia nanti, masyarakat dan tempat usaha yang kedapatan tidak menerapkan prokes akan diberi teguran dan peringatan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali melonjak dalam sebulan terakhir. Lonjakan kasus ditargetkan melandai sebelum bulan Ramadan mendatang, sehingga pembatasan tidak perlu dilakukan dan masyarakat dapat menjalankan ibadah salat tarawih. Ya, penyebaran COVID-19 ini terutama yang Omikron, kemudian kita juga berharap kasusnya sudah mulai turun, sehingga nanti mudah-mudahan setelah bulan Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan kita bisa taraweh. Ini penting untuk ulun mengatakan kerja keras kita nih sebulan ini. Ya jangan sampai nanti susah saya jawabnya. Natalan boleh, barongsai boleh, Imlek boleh, tapi giliran taraweh nggak boleh, kan gitu. Tapi ya memang karena faktanya begitu, makanya kita harus sama-sama menjaga. Ayo kita dukung ini semua Satgas COVID-19 dengan protokol kesehatan. Yang belum bervaksin segera bervaksin. Kita tolong juga ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya yang ada di sekolah, tolong diizinkan untuk bervaksin. Menekan penyebaran COVID-19, masyarakat diimbau disiplin menerapkan prokes dan mengikuti vaksinasi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat kebocoran regulator LPG, warung makan terbakar. Tersangka penipuan berkedok arisan online ditangkap polisi. Perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel menimbulkan pro kontra. Malang nasib Nenek Hamidah, wanita berusia 70 tahun itu tinggal di rumah nyaris roboh. Rumah berukuran 3x8 meter itu berlokasi di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara. Wanita lanjut usia lansia ini tinggal bersama cucunya. Rumah berkonstruksi kayu itu sangat memprihatinkan karena sebagian besar materialnya rusak parah dan nyaris roboh. Bahkan dapur sudah roboh dan tidak bisa digunakan lagi. Wanita yang berprofesi sebagai pencuci pakaian ini telah menempati rumah tersebut selama 30 tahun.
Keterbatasan ekonomi menjadi kendala untuk memperbaiki rumahnya. Nang anu nih 5 tahunan. 5 tahunan sudah lah. Nang kada kamu baik lagi kaya kada bergawi. Kaya nang dapat nang pesakit toh. Nang nih. Jepit nang tak cari lagi. Berarti yang rusak parah tuh bagian apa, Cel? Bagian dapur kah? Dapur. Awan nang calap tarus. Jadi untuk kondisi calap itu banjir ya lah. Malahan pada banjir lagi. Ini nah bertinggi. Nah, ditinggi ibu benaran. Saya ke sini semalam lah. Lagi sebelum tuh kawisi dulu. Mbak bisa hanya minta ulahakan. Kalau guring. Jadi sejauh dengan adanya kerusakan ini adalah pemerintah bantuan atau apa, Cel? Ada. Kada ada pangannya ngangkat dia lah, kada ada ayaknya ada. Bantuan membaiki-baikinya kada dulu. Sudah ada mengajukan apa ya? Ada orang datang. Kada ada anu juga. Kena aja jarahan. Siapa tuh orang datang, Cel? Bagian dinas kah atau? Dinas saja. Tahu kada tahu dengan ngarannya kada tahu. Orang meriksa aja pang lah. Nenek Hamidah berharap pemerintah maupun dermawan membantu merenovasi rumahnya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sudah kalau anu lah. Desa Tatah Masjid, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, akhirnya memiliki gedung Taman Kanak-Kanak atau TK. Gedung tersebut selesai dibangun November 2021 lalu dan diresmikan Bupati Normiliani Senin kemarin. TK bernama Anggrek ini dibangun pemerintah untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di Desa Tatah Masjid. Desa ini baru terbebas dari status desa tertinggal pada beberapa bulan lalu. Sebenarnya kalau masalah berkaitan desa tertinggal, memang beberapa bulan kemarin masih status jalan desa tertinggal. Sekarang udah naik ke desa berkembang. Pengaruh yang sangat signifikan itu bukan apa-apa berkaitan dengan adanya Uniska sama kantor Kapolsek di wilayah Desa Tatah Masjid. Kalau untuk perubahan pendidikan kayaknya belum bisa mengiringi ya desa berkembang. Mudah-mudahan tahun 2002 ke depannya Desa Tatah Masjid bisa mengiringi naik ke tingkat desa yang lebih maju. Sarana sekolah ini sudah lumayan lah ya. Walaupun ini tempatnya belum bisa menampung secara maksimal ya. Baru untuk 36 anak pastinya ada 2 ruangan. Ini ada TKA, TKB. Ya kalau idealnya kan seperti itu, tapi oke lah. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Kades bisa membangun kembali, itu kan bisa dengan dana desa juga bisa. Ya. Yang bisa kami fasilitasi mudah-mudahan kalau di perubahan karena sesuai permintaan Pak Kades. Tapi itu pun Ibu ada berjanji. Karena di akhir-akhir jabatan ini kan agak sulit ya. Yang mana jadi prioritas gitu kan. Jadi mudah-mudahan lah ini akan menjadi apa ya? Lebih memudahkan anak-anak sini lah sekolah di sini. Tidak hanya pendidikan, infrastruktur dan perekonomian Desa Tatah Masjid juga diharapkan dapat meningkat. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani.
Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu abah rumah petani Bila habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Akibat kebocoran regulator LPG, warung makan terbakar. Tersangka penipuan berkedok arisan online ditangkap polisi. Perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel menimbulkan pro kontra. Kebakaran menggegerkan warga Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Senin siang sekitar pukul 13 WITA.
Anggota pemadam kebakaran dan warga sekitar dengan sigap dapat menguasai si jago merah dalam kurun waktu 20 menit. Kebakaran menghanguskan bagian dapur rumah makan dan mengakibatkan seorang karyawan terluka bakar di tangan dan kaki. Ketua Regu Dinas Damkar Mulkan menjelaskan, kebakaran disebabkan kebocoran regulator gas LPG. Ini untuk prediksi sementara dari keterangan pihak warung, kebocoran pada regulator tabung gas sehingga mengumpulkan gas yang mengakibatkan kebakaran. Yang terbakar apa? Untuk di bagian penggorengan. Warung makan Om ya? Iya, warung makan, rumah makan. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Karyawan yang mengalami luka bakar langsung diobati tim relawan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tersangka penipuan berkedok arisan online ditangkap kepolisian Banjarmasin. Tersangka berinisial RA warga Jalan Pramuka Banjarmasin Timur. Wanita berusia 24 tahun tersebut ditangkap pada akhir pekan lalu. Tersangka menjalankan arisan online melalui media sosial sejak tahun 2017. Diduga banyak korban yang belum melapor dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kemarin ada orang melaporkan tentang kerugian yang dialami atas ikutan arisan online yang diadakan oleh EN dari Instagram, ya. Kemudian kami lakukan penyelidikan terhadap korban tersebut, ya, selama 2 hari 3 hari ini, dan didapatkan beberapa unsur-unsur pidananya, ya, sehingga tadi malam kami kerja lembur, kerja maraton, ya, memeriksa seluruh saksi, kemudian juga barang bukti yang ada, dan dilakukan gelar perkara malam. Dan dinaikkan kasusnya menjadi penyidikan, ya, sudah penyidikan. Jadi unsur sudah terpenuhi, 2 unsur alat bukti sudah terpenuhi semua itu, ya. Kemudian tersangka juga sudah kami tahan hari ini, ya. Per tadi malam tersangka IN kami tahan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Banjarmasin khususnya, jika masih ada yang merasa dirugikan, segera laporkan. Karena banyak sekali catatan yang ditemukan, mungkin 100 orang lebih. Tersangka akan dikenai pasal penipuan dan Undang-Undang ITE tentang pencucian uang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Belasan korban penipuan arisan online dari tersangka RA mulai melapor ke Mapolresta Banjarmasin Senin siang. Salah satunya Ririn, warga Menarap, Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Ririn mengaku mengikuti arisan sejak akhir tahun 2021 lalu. Awalnya ia hanya ikut senilai 8 juta rupiah dan memperoleh keuntungan 4 juta rupiah dalam kurun waktu 2 bulan. Merasa baik-baik saja, ia menambah nilai arisan menjadi 20 juta rupiah dan dijanjikan keuntungan 8 juta rupiah. Setelah ia menyerahkan uang, tersangka sulit dihubungi. Sebenarnya sih masih aktif di kayak kalau suaminya di WA, kalau istrinya di IG, cuman nggak ada respon. Oh, jadi kada ada merespon, hubungilah. Nggak ada merespon. Hari ini mungkin memasukkan laporan juga lah. Kayaknya sih ulun ikut ngedata aja data korban. Iya. Kalau harapannya dikembalikan Bang lah. Ya pastilah. Jarah lah biar obat kena. Jarah banget. Jarah banget, alahan pada jarah lagi. Ya kalau bisa bahasanya nyicil juga pada papa. Yang penting masih ada etikat baiknya lah. Jadi kan kada menuntut keuntungan, cuma minta balikin modal. Modal aja. Data sementara sudah ada 13 korban yang melapor ke Mapolresta Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.